Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ayuni Maratu Salihah dan Saya Fatma Maulan. ya kita akan membahas mengenai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuni Maratu Salihah dan Saya Fatma Maulan. kita akan membahas mengenai Proyek kita yaitu pengadaan bus Doha City and Culinary atau yang biasa kita sebut DCTC. iya. Simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, mari kita tanya-tanya. Iya, bagaimana? Kenapa kita milih pengadaan bus sebagai tema dalam manajemen proyek kali ini? Oke, jadi dalam mendukung salah satu program pemerintah yang ada di wilayah kita harus mengupayakan adanya transportasi. Hal ini berguna untuk memudah mobilitas kita. Selain itu, di Kediri juga ada bandara internasional loh yang akan ada ke depannya. Jadi, proyek kita akan mendukung adanya bandara. Selain itu, tujuan dari pengadaan bus pariwisata ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke kota Kediri, sehingga dapat mempercepat perkembangan sektor pariwisata dapat dikenal oleh semua orang. Dalam pengerjaan proyek ini memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Dalam proyek ini gimana sih pelaksanaannya? Baik, dalam pelaksanaan proyek ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti studi kelayakan, perencanaan, pengadaan armada bus, perekrutan kru bus, pembuatan rute dan jadwal pelaksanaan proyek, dan terakhir hanya ada evaluasi. Oke, melanjuti video yang tadi. Jadi kita sebenarnya tuh disuruh bikin 2 video. Yang pertama, video mengenai presentasi proyek, bagaimana proyek tersebut dijalani, dan yang kedua mengenai anggaran terhadap proyek yang akan kita laksanakan. Namun sebelum itu, kalian penasaran nggak sih desain bus DCTC yang kami rancang untuk di Kota Kediri? Ini dia. Oke, cukup. Mari kita lanjutkan. Sketsa proyek tersebut kami pilih karena dalam desainnya memiliki konfigurasi pintu samping sehingga memudahkan para penumpang untuk melakukan naik turun dengan lancar, aman, dan cepat. Langsung saja, bagaimana rencana pelaksanaan proyek pengadaan bus DCTC di Kediri? Dalam rencana pelaksanaan proyek terdiri dari beberapa tahapan penting yang harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Yang pertama, studi kelayakan. Tahap ini dilakukan untuk memastikan apakah proyek pengadaan bus ini layak untuk dilaksanakan. Pada tahap ini meliputi analisis terhadap kebutuhan dan potensi pasar, persyaratan teknis dan regulasi, serta kajian finansial untuk menentukan keuntungan dan dana yang dibutuhkan. Yang kedua, perencanaan. Tahap ini dilakukan untuk merencanakan seluruh aspek proyek pengadaan bus DCTC. Perencanaan ini meliputi perencanaan teknis, finansial, sumber daya manusia, dan perencanaan waktu, serta koordinasi dari pihak-pihak terkait, seperti koordinasi dengan dinas perhubungan terkait rute yang akan ditempuh, dan dinas pariwisata terkait tujuan yang akan dituju, serta pemandu wisata dari putra-putri daerah setempat. Yang ketiga, pengadaan armada bus. Tahap ini dilakukan untuk mengadakan armada bus yang dibutuhkan untuk proyek pengadaan DCTC. Proses pengadaan armada bus dapat dilakukan melalui lelang atau langsung membeli dari pihak yang memproduksi. Yang keempat, perekrutan kru bus. Tahap ini dilakukan untuk merekrut kru bus yang akan bertugas mengoperasikan bus DCTC. Perekrutan ini dilakukan dengan memperhatikan persyaratan teknis dan keahlian yang dibutuhkan, serta kemampuan berkomunikasi dengan pelanggan. Yang kelima, pembuatan rute dan jadwal. Tahap ini dilakukan untuk membuat rute dan jadwal bus DCTC. Rute harus dipilih dengan baik agar bus dapat mengunjungi tempat-tempat yang strategis dan menarik bagi pelanggan, dan jadwal harus dipilih dengan baik agar bus dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. Yang keenam, pelaksanaan proyek. Tahap ini dilakukan untuk menjalankan proyek pengadaan DCTC. Pada tahap ini, semua kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya akan dilaksanakan secara sistematis dan struktur. Yang ketujuh, adanya evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil dari proyek pengadaan bus keliling kota atau DCTC. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa indikator
seperti keuntungan, kepuasan pelanggan, kinerja grup bus, dan faktor-faktor yang terkait dengan kesuksesan proyek. Jadwal kegiatan pelaksanaan proyek pengadaan bus JJTC sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Selanjutnya, penetapan staf antara lain manajer proyek, tim pemasaran, tim penjualan, tim teknis, sopir, tim kebersihan, petugas informasi, tim keuangan, dan tim legal. Peran dan tanggung jawab tiap staf dapat bervariasi tergantung pada skala dan kompleksitas proyek. Selanjutnya, untuk anggaran pelaksanaan proyek akan dijelaskan oleh Ayuni. Baik, selanjutnya adalah mengenai master cost budget proyek pengadaan bus pariwisata Doha City Tour and Culinary. Yang pertama adalah mengenai biaya langsung proyek. Ada yang perlu kita perhatikan, ada bahan dan material. Kita menggunakan Mitsubishi Colt Diesel FE 84G BC dengan jumlah armada 4 dengan harga satuannya 836.300 juta. Dengan total harga keseluruhan adalah 3.345.200.000 rupiah. Selanjutnya ada upah sebagaimana tertera pada gambar, ada administrasi perizinan pelaksanaan sejumlah 15 juta dan juga jasa pelayanan sejumlah 10 juta. Selanjutnya kita tanpa menggunakan alat dikarenakan kita menggunakan sistem lelang di mana para pengerjaan dilaksanakan langsung oleh pemenang lelang tersebut. Selanjutnya ada jasa pelayan. Selanjutnya adalah subkontraktor, yakni kita menggunakan TV LCD guna memperlengkap sarana prasarana yang ada di bus dengan harga 3.500.000 per itemnya, sehingga kita mendapatkan total harga 14 juta. Dan juga ada Panasonic AC dengan jumlah 4, persatuannya adalah 2.300.000 dan harga totalnya adalah 9.200.000. Ada IndiHome WiFi yang akan dipasang juga di dalam bis kita dengan harga satuan 2.500.000 dan harga total 10 juta. Tak lupa kita harus menyediakan audio system dengan jumlah 4 juga sesuai dengan armada dengan harga satuan 1.500.000 dan juga total akhir adalah 6 juta. Perlu kita ingat bersama bahwa dalam melakukan hal-hal perlelangan kita memerlukan persiapan. Adapun perlengkapan persiapan diantaranya ada banner, kita memerlukan 2 dengan harga 2.500.000 per item dengan total 500.000. Selanjutnya ada juga konsumsi sejumlah 100 orang yang kita kirakan akan mengikuti dalam proses lelang dan juga izin tempat sebagaimana digunakan untuk proses lelang tersebut dengan harga 2.500.000. Dan juga ada administrasi lelang di mana melibatkan beberapa pihak yang harus kita undang baik dari dinas maupun pihak-pihak yang terkait. Kita memerlukan dana 1.500.000. Adapun ada overhead lapangan, kita menggunakan asuransi alat pada saat pengantaran bus menuju lokasi dengan asuransi 1 juta, sehingga kita dapatkan harga. Selanjutnya adalah cost control, di mana hal ini dapat kita pegang sendiri tanpa diketahui oleh pihak lain. Hal ini menjadi pegangan bagi kita untuk mengontrol pengeluaran yang akan kita gunakan. Adapun yang pertama terkait material, kita menggunakan Mitsubishi Colt Diesel FE 48G BC dengan total budgetnya adalah 3.345.200.000 rupiah dengan budget realisasi sebagaimana digambar. Dan realisasi biayanya kita selisih 2 juta, sehingga perkiraan sisa kita juga 2 juta, sehingga tidak ada penyimpangan pada material. Selanjutnya upah sebagaimana tertera, kita merealisasikan upahnya dengan biaya 14.700.000 dengan adanya selisih 300.000 dengan perkiraan biaya 280.000, sehingga di situ terdapat penyimpangan 20.000 rupiah. Selanjutnya ada jasa pelayanan. Di situ dijelaskan bahwa jasa pelayanan adalah 10 juta, tidak ada penyimpangan dan tidak perkiraan biaya pun sudah sesuai.
Dilanjutkan dengan pada subkontraktor, kita ada TV LCD dengan total budgetnya kan 14 juta, tetapi kita merealisasikan biaya dengan 13.650.000 rupiah dengan sisa budget 350.000 rupiah, tapi kita memperkirakan biaya ada sisa biaya ada 330.000 rupiah, sehingga ada selisih 20.000 rupiah. Selanjutnya mengenai Panasonic AC, IndiHome WiFi dan audio system sebagaimana tertera, kita mendapatkan sisa budget 1.500.000 serta 300.000 rupiah. Selanjutnya mengenai pekerjaan persiapan, di situ dijelaskan bahwa banner terdapat sisa budget 20.000 rupiah. Sebagaimana perkiraan biaya, kita memperkirakan tersisa 25.000, tetapi hal ini berbeda dengan lapangan, sehingga ada penyimpangan tidak sesuai, yakni kita harus merelakan 5.000 rupiah. Selanjutnya ada konsumsi, di situ kita memperkirakan realisasi biayanya ada 4.600.000 rupiah. Ternyata ada sisa budget 400.000 rupiah dan kita mendapatkan perkiraan biaya itu 370.000 rupiah, dan ternyata melebihi tersebut sehingga kita ada penyimpangan 30.000 rupiah. Mengenai izin tempat, kita mendapatkan sisa budget 700.000 rupiah dengan perkiraan sisa 650.000 rupiah, terdapat penyimpangan